Berjalannya seorang guru di koridor tak hanya membawa buku dan spidol, tetapi juga sebongkah semangat yang telah ia bawa bertahun-tahun lamanya. Di balik pintu kelas, dunia kecil itu telah menunggu. Seperti biasa, ada hal-hal yang telah direncanakan dan akan lebih banyak lagi kejadian yang akan hadir di luar perencanaan. Tak ada pembelajaran yang terjadi begitu saja. Setiap detik di ruang kelas adalah hasil dari malam-malam panjang perenungan dan penyusunan. Guru tak hanya hadir untuk mengajar, tetapi untuk mengajarkan, menghadirkan pengalaman belajar itu sendiri. Rencana pembelajaran yang dewasa kini dikenal dengan modul ajar adalah peta dari perjalanan tersebut. Ia memuat arah, tujuan, hingga jalan memutar apabila keadaan tak berjalan sesuai rencana. Modul ajar adalah dokumen hidup yang mencerminkan niat dan cinta seorang guru pada muridnya. Pada Jumat, 13 Juni 2025, saya berkesempatan mewawancarai Bu Heti, guru matematika di kelas 9 di MTS Negeri 2 Ciamis. 30 tahun beliau mengabdi, dari era kurikulum 1994 hingga kini kurikulum merdeka. Tapi untuk di kelasnya, kurikulum 2013 masih diberlakukan. Tahun ini akan menjadi tahun terakhirnya menggunakan RPP dari kurikulum 2013. 3 dekade, ratusan rencana pembelajaran. Salah satu yang terbaru ialah RPP dengan materi bangun ruang sisi lengkung. Dan pada kali ini saya mewawancarai bagaimana RPP tersebut diterapkan di kelas beliau. Apakah setiap tulisan dalam RPP benar-benar tertuang saat pembelajaran terjadi? Pembelajaran dimulai jauh sebelum materi disampaikan. Di tahap pendahuluan, Bu Heti tak langsung menyodorkan rumus. Ia memulai dengan orientasi, menyapa, menata suasana, mengisi absensi, memastikan semua siswa merasa hadir dan dihargai. Lalu persepsi, ia mengajak murid mengaitkan pengalaman mereka dengan topik hari itu. Pernahkah kalian melihat tong air atau drum besar bersih minyak? Ia bangun jembatan dari realitas ke dalam konsep. Setelahnya, motivasi, bukan dengan slogan, tetapi dengan cerita ringan, dengan pertanyaan menggugah, dengan tatapan penuh harap. Dan akhirnya, pemberian acuan. Ia tunjukkan peta pembelajaran hari itu. Apa yang akan dipelajari, bagaimana cara mencapainya, dan mengapa itu penting untuk dipelajari. Masuk pada kegiatan inti, Bu Heti tak melakukan ceramah sepihak. Di kelas, beliau bagaikan pemandu perjalanan, bukan petunjuk jalan yang mutlak. Ia mulai dengan meminta siswa mengamati gambar bangun ruang, setengah bola kerucut, tabung. Mereka membaca uraian singkat, mendengarkan penjelasan, konsep, volume, dan juga luas permukaan. Setelah itu, siswa menyimak soal kontekstual yang harus mereka selesaikan bersama. Namun bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah ruang untuk merespon. Ada siswa yang spontan mengajukan pertanyaan. Ada yang berbisik lirih pada temannya, mencari pemahaman. Tetapi banyak juga yang diam, merunduk dalam perenungan. Bu Heti hadir di tengah mereka. Bertanya balik. Ia ulangi penjelasan. Ia beri analogi baru. Setiap perbedaan respon siswa tidak tertuang dalam RPP. Tapi itu bukan hambatan, justru menjadi petunjuk. Dan rencana pembelajaran yang baik memungkinkannya menyesuaikan pembelajaran tanpa kehilangan arah tujuan. Ketika waktu hampir habis, Bu Heti tak buru-buru mengakhiri. Ia melihat papan tulis, ia pandang seluruh kelas. Beliau ingat telah menulis refleksi di bagian penutup, lalu melaksanakannya dengan bertanya, dari yang kalian pelajari hari ini, apa satu hal yang paling kalian ingat? Siswa mulai mengangkat tangan. Ada yang menjawab rumus, ada yang menyebut bangun ruang sehari-hari, ada pula yang mengatakan, ternyata matematika bisa dilihat di sekitar kita ya. Bu Heti tersenyum. Ia tahu ini bukan sekedar menutup, tetapi mengedepankan makna. Ia lanjut konfirmasi. Ia bertanya, apakah bagian ini sudah dipahami? Adakah yang perlu dijelaskan ulang? Dengan cara ini, menutup bukan hanya menjadi akhir, tapi juga awal dari pembelajaran yang lebih mendalam. Wawancara itu menyadarkan saya, tanpa rencana, pembelajaran bisa menjadi kapal tanpa kompas. Mungkin bisa bergerak,
tapi kemana arahnya? Tak jelas. Bagi saya, pembelajaran bukan menuangkan isi dari gelas guru ke dalam cawan kosong yang dimiliki siswa, tetapi tentang menyiapkan air, teh, gula, dan membiarkan siswa meracik minumannya sendiri. Jika siswa membawa bubuk kopi, guru harus tahu kapan menyuguhkan air panas dan kapan cukup menyodorkan gelas saja. Di setiap rencana pembelajaran, ada cinta yang tak terlihat, ada kesiapan yang tak selalu dihargai. Ada guru-guru seperti Bu Heti yang mempersiapkan segalanya agar siswa tak hanya belajar, tapi juga bertumbuh. Dan itulah pendidikan, jembatan dari apa yang telah dirancang dan yang tak terduga. Di sanalah keajaiban terjadi.